Motor listrik mulai dilirik sebagai alternatif usai harga BBM kembali melonjak. Namun, bagi yang masih awam mengenai kendaraan bertenaga setrum ini, tentu ingin mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan motor listrik. Calon konsumen memang perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan motor listrik. Hal ini karena kendaraan setrum tersebut memiliki beberapa perbedaan dibanding motor konvensional yang berbahan bakar BBM. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan motor listrik? Mari kita simak. Kelebihan yang pertama, motor listrik mampu mengurangi emisi. Motor listrik tak menghasilkan emisi gas lantaran sumber tenaganya berasal dari listrik yang tersimpan di baterai. Sedangkan pada motor konvensional, emisinya cukup besar dan berpengaruh pada kualitas udara karena hasil pembakaran mesin dibuang melalui knalpot. Yang kedua, motor listrik lebih irit dibanding motor konvensional. Ambil contoh, sebuah motor listrik memiliki baterai berkapasitas 1,5 kWh dan bisa menempuh jarak 40 km. Bila biaya listrik di Jabodetabek dibanderol 2.000 per kWh, maka untuk menempuh jarak 40 km hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp3.000. Bila dibandingkan dengan motor bensin, butuh 1 liter bensin untuk menempuh jarak 40 km. Artinya, bila 1 liter pertalit 10.000, maka untuk menempuh jarak 40 km butuh biaya Rp10.000. Yang ketiga, motor listrik memiliki suara yang lebih halus. Hal ini karena motor listrik tak memiliki proses pembakaran internal, sehingga tidak terjadi kebisingan. Berbeda dengan motor konvensional yang pasti terdengar suara mesinnya lantaran terjadi proses pembakaran. Yang keempat, perawatan motor listrik lebih mudah. Tak seperti motor konvensional, motor listrik tidak perlu ganti oli rutin atau servis berkala. Penggunaan motor listrik hanya perlu memperhatikan waktu penggantian kampas rem, minyak rem, dan ban. Namun, di samping itu semua, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan inilah kekurangan motor listrik yang pertama. Tempat pengisian ulang baterai yang masih terbatas. Pertamina saat ini memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum Green Energy Station, yang juga stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Namun, SPBU gas ini jumlahnya masih terbatas, yakni baru 240 titik. Pertamina sendiri menargetkan menambah jumlah SPBU gas ini hingga 300 titik pada akhir tahun 2022. Kekurangan yang kedua, masih minimnya bengkel yang menangani motor listrik. Bila sewaktu-waktu motor listrik bermasalah, pengendara motor mungkin tak bisa begitu saja membawa kendaraannya ke bengkel yang biasa menangani motor konvensional. Kekurangan yang ketiga, jumlah spare part yang masih terbatas. Karena populasinya
belum sebanyak motor konvensional, ketersediaan spare part motor listrik ini juga masih terbatas loh. Itu sebabnya jika pengguna motor listrik mengalami kendala pada kendaraannya dan harus mengganti spare part, mungkin harus memesan secara inden terlebih dahulu, karena spare part yang dimaksud belum tentu ready stock loh. Oke geng, itulah kelebihan dan kekurangan motor listrik. Apakah kalian ingin beralih ke motor listrik?